Prabowo dan Jokowi silaturahmi keluarga awak KRI Nanggala 402. Belusukan ke pasar, Suswono janji akan revitalisasi pasar. Taman Safari kedatangan Giant Panda. Publik figur Andrew Andika ditangkap polisi dugaan penyalahgunaan narkotika. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kita berdua dapat kembali hadir menemani Anda dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Tentunya bersama saya Sely Siregar. Dan saya Mahathir Muhammad. Ada 4 tajuk utama yang kita akan sampaikan Sely di Menyapa Pagi kali ini untuk mengawali hari Anda para pemirsa Simpo TV. Yang pertama adalah tadi dari Cawagup nomor urut 1 yaitu Suswono yang berkunjung dan juga melihat pasar-pasar yang ada di Jakarta nantinya akan direvitalisasi jika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan tak hanya yang tadi disebutkan Mahathir saja, pemirsa, ini juga ada berita di mana Jokowi dan Prabowo bersilaturahmi kepada keluarga awak KRI Nanggala 402 untuk memastikan bagaimana bantuan pemerintah ini dapat dijalankan dengan baik, yaitu salah satunya bantuan pendidikan dan juga perumahan. Selain itu juga ada dari Taman Safari Indonesia, ini kedatangan Giant Panda. Penasaran ya seperti apa Giant Pandanya? Kita langsung masuk ke berita pertama. Ini dia Menyapa Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita utama di mana momen hangat terjadi saat Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri kegiatan gelar unsur armada TNI Angkatan Laut. Prabowo turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat mendapatkan brevet kehormatan Hiu Kencana di atas KRI Dr. Rajiman Widyoningrat 992. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara gelar unsur armada TNI Angkatan Laut serta pemberian brevet kehormatan Hiu Kencana yang disematkan kepada Jokowi di atas KRI Dr. Rajiman Widyoningrat 992. Penyematan brevet yang diberikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Jokowi merupakan bentuk penghormatan TNI Angkatan Laut atas dukungan terhadap pengembangan dan peran penting armada kapal selam TNI Angkatan Laut, dan juga melambangkan kepercayaan serta penghargaan kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap TNI Angkatan Laut. Usai prosesi penyematan brevet, Jokowi bersama Prabowo dan para pejabat negara lainnya turut menyaksikan demo alutsista TNI Angkatan Laut yang dirangkai dengan sailing pass dan flying pass. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menggandeng unsur kekuatan maritim Indonesia seperti Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Basarnas, hingga Korps Kepolisian Air dan Udara. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi bersama keluarga awak KRI Nanggala 402. Jokowi berdialog dengan keluarga dan menanyakan perihal bantuan pemerintah diantaranya perumahan juga pendidikan. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan keluarga awak KRI Nanggala 402 yang berada di Sidoarjo lewat konferensi video. Momen ini terjadi saat upacara penganugerahan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo untuk KRI Nanggala 402. Dalam kesempatan itu, Jokowi menanyakan seputar bantuan yang diberikan pemerintah, di antaranya terkait perumahan dan fasilitas pendidikan. Para keluarga awak KRI Nanggala 402 pun merasakan bahwa keadaan dan fasilitas rumah yang didapatkan sangatlah bagus, di mana hingga bantuan pendidikan juga lancar kepada anak-anak mereka. Untuk diketahui, bantuan perumahan diberikan langsung oleh Prabowo pada 20 September 2024 yang lalu. Total terdapat 53 unit rumah yang khusus diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari keluarga awak KRI Nanggala 402. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa menyayangkan konflik yang sedang berlangsung di Rusia-Ukraina sehingga menghambat sektor ketahanan pangan pada IEBF 2024. Menurutnya, Indonesia sangat mengandalkan kedua negara tersebut dalam sektor pangan.
Menjelang Forum Bisnis Indonesia-Eropa Oktober mendatang, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi menyoroti konflik Rusia-Ukraina hambat pasokan komoditas gandum yang sebelumnya selalu menjadi mitra utama. Dalam pernyataannya tersebut, Umar Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia langsung menerapkan kebijakan program Food Estate sebagai antisipasi kekurangan bahan pangan. Selain mendirikan Food Estate, Indonesia juga turut mencari pasokan pangan dari negara lain seperti salah satunya Brazil dan juga Argentina. Selain gandum, ada pula bahan baku fosfat yang kerap digunakan untuk pembuatan pupuk, guna meningkatkan kualitas ketahanan pangan bagi Indonesia. Kalau itu lebih kepada, kalau Ukraina Rusia itu lebih pada ketahanan pangan ya, karena tadi saya katakan Ukraina dan Rusia itu tadinya sumber pasokan gandum yang sangat penting buat Indonesia. Tapi begitu perang jadi langsung berhenti. Di samping gandum juga ada fosfat itu. Jadi ya pokoknya itu bahan tuh bikin pupuk. Jadi pupuk kan penting untuk ketahanan pangan kita. Jadi ya karena itu kan pemerintah langsung kebijakan tentang food estate, ya kita tanam sendiri, diversifikasi tanamannya juga dilakukan, lalu mencari sumber-sumber pasokan dari tempat lain, misalnya dari Brazil atau dari kemarin dari mana lagi, dari Argentina, dari mana. Dari Jakarta, Max Mutia, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, Sally, kalau terkait dari perang Ukraina dan juga Rusia ini memang agak menyulitkan beberapa negara yang sebenarnya sangat bergantung dengan pengiriman gandum dari dua negara tersebut. Karena memang selain dari dua negara tersebut ada beberapa negara-negara, salah satunya Indonesia, yang sangat kurang diuntungkan. Karena pastinya beberapa negara ini yang tadinya bisa mengekspor atau mengirimkan gandum ke beberapa negara khususnya Indonesia ini menjadi terhambat. Betul sekali, dan dengan adanya perang dari Ukraina dan Rusia sendiri, Mahathir dan pemirsa ini mengalami kenaikan juga pada harga gandum. Yang dimana harusnya negara-negara yang membutuhkan impor gandum dari Ukraina dan Rusia ini sebanyak 50%, namun jadi menurun ya. Dan akibatnya harga gandum pun menjadi menaik akibat dari perang tersebut. Benar sekali, Indonesia pun harus mencari beberapa negara alternatif untuk nantinya menerima atau mendapatkan gandum dari beberapa negara. Salah satu negaranya adalah Australia yang saat ini sebagai pengirim gandum terbanyak atau terbesar ke Indonesia. Selain itu juga ada Amerika Serikat, juga ada beberapa negara lainnya. Semoga solusi dan juga ekspor gandum ini juga dapat selesaikan dengan cepat ya, Celia. Yes. Dan baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana DPR RI resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Parlemen Papua Nugini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomasi antara kedua negara. Penandatanganan MOU tersebut menjadi simbolis resmi terkait pembentukan kelompok persahabatan antara Indonesia dengan Papua Nugini. DPR RI resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Papua Nugini, yang diwakili oleh Ketua Parlemen Papua Nugini John Pomat. MOU tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan tersebut bukan hanya sekedar bentuk diplomasi, tetapi juga menandakan komitmen DPR RI untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Papua Nugini. Adapun MOU tersebut mencakup kerjasama di berbagai bidang, seperti dialog politik antara lembaga parlemen, kerjasama ekonomi, serta pengelolaan perbatasan antara kedua negara. Meskipun dalam pertemuan tersebut merupakan hari kerja terakhir DPR RI periode 2019 hingga 2024, namun DPR tetap berkomitmen untuk menerima kunjungan dari Parlemen Papua Nugini dan berharap kerjasama tersebut terus dilanjutkan, dipererat, dan dikerjakan. Pertemuan ini menunjukkan diplomasi Indonesia harus seimbang, yaitu harus memperhatikan negara tetangga kita juga di timur dan tidak hanya memperhatikan persaingan antar negara besar. Karenanya tadi juga kami sudah menandatangani memorandum saling pengertian atau MOU tentang kerjasama DPR RI dengan Parlemen Papua Nugini yang merupakan kesepakatan untuk melakukan dialog politik yang terlembaga antar parlemen kedua negara, sehingga kedua negara dapat membahas berbagai isu terkait dengan kepentingan kedua negara, yaitu kerjasama parlemen, kerjasama ekonomi, dan kerjasama perbatasan. Kami juga berharap bahwa parlemen dapat mendukung pemerintah dalam kerjasama perdagangan di antara kedua negara, ikut menjaga hubungan perbatasan kedua negara, serta
perlu dijaganya suasana yang selalu kondusif di antara kedua negara. Karenanya walaupun ini hari kerja terakhir DPR RI yang mana dalam periode 2029 sampai 2024, namun kami berkomitmen untuk tetap menerima kunjungan dari Ketua Parlemen Papua Nugini ini, sehingga memang kerjasama yang tadi saya sampaikan bisa terus dilanjutkan, dipererat dan ditingkatkan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan merespon soal adanya kader PDI Perjuangan yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa sampai saat ini partainya masih berfokus pada pelantikan bakal calon legislatif yang akan digelar pada awal Oktober mendatang. PDI Perjuangan angkat bicara terkait kadernya yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa partainya saat ini ingin berfokus pada pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Puan menyebut telah menjalin komunikasi intensif dengan Prabowo terkait kadernya apakah akan mengisi kabinet atau tidak. Lebih luas dirinya menyampaikan nama-nama yang mengisi kabinet nantinya merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk yang kedua, kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Perlu diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih belum memutuskan nama-nama yang nantinya akan mengisi di pemerintahan yang mendatang. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda Suswono belusukan ke pasar, janji akan revitalisasi menjadi pasar modern. Tetap di Menyapa Pagi, Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Simpo TV, khususnya Menyapa Pagi. Kita awali berita di segmen kedua ini. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono belusukan ke Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat di hari ketiga kampanyenya. Dan Suswono mengatakan belusukan yang dilakukannya bertujuan untuk menyerap serta menerima aspirasi dari para pedagang.
Hari ketiga kampanye calon wakil gubernur Jakarta Suswono berkesempatan belusukan dan menyapa para pedagang di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat sore, 27 September 2024. Suswono mengaku usai dirinya berbincang-bincang dengan para pedagang yang berjualan di luar pasar tidak memiliki keluhan. Namun banyak para pedagang yang berjualan di dalam mempunyai banyak keluhan untuk dicarikan jalan keluarnya. Lebih lanjut, jika terpilih menjadi dan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, dirinya akan merevitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern. Kalau kita lihat ini kan ada dua kelompok nih ya. Ada yang jualan di tepi jalan dan ada yang jualan di pasar yang sesungguhnya memang ada bangunannya, tetapi memang bangunannya nampaknya memang perlu revitalisasi ya. Jualannya hampir sama yang saya lihat di luar juga maupun yang ada di dalam. Nah, keluhan dari para pedagang sengaja kami datang ke sini supaya kami mendengar langsung ya apa yang jadi masalah. Nah, kalau yang di luar relatif tadi saya dengarkan ya hampir nggak ada masalah gitu ya. Ya bahkan ada juga yang cukup lama lah pokoknya jualan di luar. Nah, justru keluhan ini ada para pedagang yang di dalam ya. Yang di dalam karena tentu karena di luar ada, maka banyak konsumen yang tidak berminat untuk masuk ke dalam. Tahu barang-barang itu ada di tepi jalan. Padahal yang resmi, ya, apalagi yang harus membayar bulanan, juga ada bayar listrik yang secara resmi, itu ada pedagang-pedagang yang di dalam pasar. Nah ini tentu harus segera memang ada jalan keluar ya supaya ya kita harapkan tetap ada win-win solution ya semuanya dapat juga ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sally, terkait revitalisasi pasar yang akan dilakukan Suswono apabila terpilih nanti di Pilkada DKI Jakarta, ini kalau Sally sendiri, sebenarnya Sally sering ke pasar nggak sih? Sebenarnya Mahathir cukup sering ke pasar dan memang sebagai masyarakat Jakarta kalau kita lihat pasar ini kan terkadang banyak yang kumuh ya. Dimana memang ketidaknyamanan itu timbul akibat banyaknya kumuh di sekitaran pasar. Dan memang kalau kita lihat ini kan Suswono berharap bahwasanya nantinya akan direvitalisasi menjadi pasar modern ya. Jadi kita ibu-ibu ataupun anak muda yang ke pasar bisa merasa nyaman ya Mahathir untuk berbelanja ke pasar tradisional. Benar banget. Itu poinnya bahwa anak muda atau Gen Z ini jadinya jadi suka ke pasar. Dan juga harga-harga pasar atau UMKM yang pedagang-pedagang dari daerah yang membawa pertaniannya ke Jakarta khususnya ini dapat terbantu. Jadi dengan pasar yang sangat nyaman, bersih, harganya juga dapat kompetitif, jadi bisa membantu dari para petani yang ada di daerah pastinya. Dan kita berharap bahwasanya memang kalau Suswono terpilih menjadi pemimpin di Jakarta mendatang, kita berharap bahwasanya memang pasar-pasar di Jakarta menjadi lebih baik lagi dan pastinya dari harga pangannya juga terjangkau. Jadi masyarakat juga bisa senang untuk berbelanja di pasar tradisional pastinya. Amin. Kita doakan yang terbaik, siapapun yang terpilih pastinya yang terbaik untuk DKI Jakarta. Kita beralih ke berita selanjutnya. Caleg terpilih yang dipecat keanggotaannya dari PDI Perjuangan, Tia Rahmania, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan gugatan tersebut diberikan kepada Partai PDI Perjuangan yang memberikan tuduhan bahwa adanya penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, buka suara terkait gugatan yang dilayangkan oleh Tia Rahmania kepada PDI Perjuangan. Gugatan ini menjadi sorotan setelah Tia mengajukan keberatan terkait dugaan penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Puan menegaskan bahwa setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan, memiliki mekanisme internal yang harus dilalui. Termasuk gugatan Tia harus diselesaikan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam partai. Puan menyerahkan agar pertanyaan lebih lanjut mengenai kronologi kasus disampaikan kepada DPP PDI Perjuangan yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan resmi terkait gugatan tersebut. Untuk yang pertama, partai politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Bagaimana kronologis penjelasannya silakan tanya ke DPP Partai PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya terkait persiapan DPR RI. Memasuki hari kerja terakhir DPR RI periode 2019-2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan evaluasi kinerja lembaga legislatif selama 5 tahun terakhir. Dan Puan menyoroti peningkatan produktivitas DPR dalam menjalankan tugasnya serta pentingnya komitmen gotong royong yang terus diapresiasi oleh masyarakat.
Ucapan terima kasih disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari terakhir kerja DPR RI periode 2019-2024 atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja DPR. Menurut Puan, meskipun ada sejumlah kekurangan, DPR telah bekerja dengan prinsip gotong royong dan mekanisme kolektif dan kolegial, di mana semua partai atau fraksi turut berperan aktif dalam menjalankan fungsi utama DPR. Puan mengaku bahwa mekanisme yang telah berjalan cukup konsisten, namun masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Lebih luas, Puan Maharani pun berharap karena sudah dijalankan secara aturan dan mekanisme yang ada, di periode selanjutnya DPR harus melakukan perbaikan dan menerima saran serta masukan dari masyarakat. Ya, kami mengapresiasi kalau kemudian dalam kinerja DPR selama 5 tahun ini ada peningkatan kerja dan citra yang dilakukan kami secara bergotong royong dan diapresiasi oleh masyarakat. Jadi terima kasih kepada masyarakat bahwa kerja-kerja konstitusional di lembaga legislatif ini kemudian mendapatkan apresiasi. Bahwa masih ada kekurangan-kekurangan, tentu saja insya Allah nantinya pada periode yang akan datang lembaga DPR ini harus terus memperbaiki dirinya, kemudian dilakukan secara bergotong royong. Dan karena ini merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugasnya bersama-sama secara kolektif kolegial, tentu saja harus ada komitmen bersama di antara semua partai atau perwakilan partai, yaitu fraksi yang ada di DPR, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas DPR-nya, yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasannya secara bersama. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pelaksanaan MotoGP 2024 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dan Sandiaga berharap gelaran ini dapat berdampak besar bagi peningkatan ekonomi dan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau hari pertama pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sandiaga meninjau jalannya persiapan pelaksanaan lomba di mana pada hari pertama diisi dengan kegiatan praktis dari seluruh pembalap, mulai dari pembalap MotoGP, Moto2, Moto3, dan Idemitsu Asia Talent Cup. Menparekraf juga bertemu langsung dengan sejumlah pembalap, yaitu Gresini Racing, Marc Marquez, dan Alex Marquez, serta bertemu dengan pihak penyelenggara termasuk NGPA hingga Dorna Sport yang turut menyatakan kepuasannya atas kondisi sirkuit. Kita melihat bahwa kondisi tracknya sangat ideal. Tadi kami sudah bertemu dengan beberapa pembalap dan juga pemilik Dorna, menyatakan kepuasannya terhadap kondisi track dan diharapkan cuaca mendukung untuk berlangsungnya MotoGP Mandalika yang ketiga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau melihat dari suasana balapan di Mandalika ini, memang ada beberapa hal-hal menarik nih Sally dan juga pemirsa. Karena salah satunya sebelum satu hari menjelang balapan di sirkuit Mandalika, ini dua pembalap yaitu Jorge Martin dan juga Pedro, ini keduanya balapan becak motor di Mandalika. Wow, ini benar-benar yang sangat mengejutkan ya, bahwasanya memang ini salah satu yang unik di Mandalika tersebut. Dan tak hanya itu Mahathir dan pemirsa, ini juga ada di mana UMKM yang sebelumnya di tahun 2023 ini mencapai 50. Namun di tahun 2024 ini mencapai 60 UMKM yang ada di MotoGP 2024. Dan yang menjadi kebanggaan juga Mahathir dan pemirsa, ini omset yang diraih dari UMKM MotoGP 2024 ini mencapai 700 miliar rupiah. Ini luar biasa sekali, di mana bahwasanya memang UMKM Indonesia ini meningkat dengan adanya acara-acara seperti ini ya, Mahathir dan pemirsa. Benar banget. Jadi bahwa ini acara-acara internasional yang harus terus dijalankan setiap tahunnya. Bukan hanya MotoGP, kita berharap ada Formula 1, ada juga nanti balap mobil listrik yang kita tunggu, dari Formula E pasti ada di Jakarta, dapat kembali diselenggarakan. Karena pastinya selain juga meningkatkan dari omset, pastinya meningkatkan dari pariwisata Indonesia, karena banyak sekali sebenarnya bahan-bahan atau UMKM atau juga
produk-produk lokal yang dapat dibawa ke negaranya. Seperti kalau contoh kan ada kain Lombok, kain ulos seperti itu yang bisa dibawa ke negaranya. Jadi ini jadi promosi buat Indonesia ya. Benar, dan ini berharap juga bahwasanya Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata berharap bahwasanya program seperti ini bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya, yaitu di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Baik, kita tunggu pokoknya kegiatan-kegiatan internasional selanjutnya. Yes. DPR RI mempersiapkan segala teknis untuk pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan persiapan menuju pelantikan anggota DPR ini pun telah mencapai 90%. DPR RI akan menggelar pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini akan menjadi momen penting untuk anggota DPR yang baru yang akan menjabat selama 5 tahun mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan terkait persiapan hingga saat ini telah mencapai 90%. Adapun persiapan yang masih kurang dalam tahap penyelesaian dan diharapkan semua akan siap tepat waktu sebelum hari pelantikan. Harapannya, seluruh rangkaian acara pelantikan anggota baru DPR dapat berjalan dengan baik sesuai rencana serta kondusif. Persiapan pelantikan insya Allah sudah 90% siap, jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya, teknisnya insya Allah siap. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan informasi terkait unjuk rasa menuntut tuntaskan kasus pelaku KPK gadungan di Bogor. Namun usai jeda tetap di Menyapa Pagi, Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah atau LPKP Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bogor. Para pendemo menuntut ke Polres Bogor segera tuntaskan pelaku kasus KPK gadungan yang melakukan pemerasan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bertempat di pintu gerbang Polres Bogor, sejumlah warga yang mengatasnamakan Lembaga Pemerintah Kebijakan Pemerintah atau LPKP menggelar unjuk rasa menuntut Polres Bogor serta Kejaksaan menyelesaikan sejumlah kasus jeratan hukum pelaku KPK gadungan yang hampir 2 bulan belum ada kepastian hukum. Koordinator Aksi Rahmatullah mengatakan ditangkapnya pelaku Yusuf Sulaiman alias YS, oknum KPK gadungan bisa memberatnya ke Tipikor karena ada temuan atau catatan dari BPK Jawa Barat terkait anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, di mana ada potensi kerugian negara sebesar 504 miliar. Hari ini kita melakukan aksi demonstrasi
untuk menyampaikan aspirasi bahwa tupoksi kepolisian itu adalah supremasi hukum. Bagaimana menuntaskan, salah satunya tuntutan kita adalah KPK gadungan untuk diselesaikan, untuk diP21-kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuntutannya yaitu bagaimana ada temuan BPK dan ini ada kaitannya dengan KPK gadungan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang jumlahnya 514 miliar. Rahmatullah menambahkan, tuntutan ke pihak pemangku kebijakan hukum yaitu Polres Bogor di momen pilkada ini mendorong kepada calon kepala daerah untuk berkomitmen memerangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor. Bila mana tidak diindahkan tuntutan tipikor oleh calon kepala daerah, para pendemo akan mengancam golput pada pilkada 2024 mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Akan tetapi, juru bicara KPK Tessa Mahardika belum memberikan identitas para tersangka. Dalam keterangannya, Tessa mengungkapkan untuk memudahkan proses penyidikan kasus ini, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mencegah 3 orang tidak berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Adapun mereka yang dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia yakni warga negara Indonesia berinisial AVI, DDWT, dan ROC. Tessa menjelaskan, tindakan larangan berpergian ke luar negeri dilakukan oleh penyidik lantaran keberadaan 3 orang itu di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan larangan bepergian ke luar negeri terkait perkara pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP pada wilayah Kalimantan Timur. Bahwa pada tanggal 24 September tahun 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1204 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang warga negara Indonesia dengan inisial AFI, DDWT, dan ROC. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan izin usaha pertambangan pada wilayah Kalimantan Timur. Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan gubernur di Kalimantan Timur, Awan Faruk Ishak, yang berlokasi di Jalan Sei Barito, Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota, Senin 23 September 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengedepankan misi kemanusiaan dalam penyelidikan kasus kematian 7 remaja yang diduga melompat ke dalam Kali Bekasi untuk menghindari patroli tim perintis presisi Polda Metro Bekasi Kota pada hari Minggu lalu. Selain memeriksa 9 orang anggota perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang saat ini telah berdinas kembali di bidang profesi dan pengamanan Polda Metro yang juga telah memeriksa 6 orang masyarakat sipil yang berada di lokasi untuk mengetahui apakah dugaan pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan petugas. Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus kematian 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi. Hingga saat ini, 7 keluarga telah melaporkan terkait kehilangan anggota keluarga pada pihak kepolisian dengan membawa data antemortem. Dan 2 dari 7 jenazah telah diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Rabu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Alde Armi Syam Indradi, mengatakan dalam rangka penyelidikan yang dilakukan, pihak kepolisian mengedepankan misi kemanusiaan untuk menyelidiki kasus kematian 7 remaja ini. Setelah pihak Bid Propam Polda Metro Jaya memeriksa 9 orang anggota perintis presisi Polres Metro Bekasi, ia melakukan patroli pada saat kejadian. Saat ini seluruhnya telah berdinas kembali sebagai tim perintis presisi Polres Metro Kota Bekasi. Kombes Pol Ade Ari juga menyatakan, untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan petugas, Bid Propam Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 6 orang masyarakat sipil yang berada di lokasi pada saat kejadian. Misi kemanusiaan yang kami lakukan ini adalah untuk memastikan, ya, berawal dari penemuan 7 jenazah, itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah berdasarkan data yang diterima oleh
posko tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Pusdokes, berdasarkan data dari keluarga yang melaporkan adanya keluarganya yang hilang. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Karungkit, sampai dengan kemarin sore ada 7 keluarga yang telah melaporkan keluarganya hilang dengan membawa data antemortem. Polda Metro Jaya juga sudah berkomunikasi dengan Kompolnas. Kemudian kemarin juga kami mendapat kunjungan dari pihak Komisi 3, datangi TKP didampingi Kapolres. Jadi mohon waktu, saat ini tim dari Propam masih melakukan pendalaman. Setidaknya ada 9 tugas patroli perintis yang diambil keterangan. Kemudian ada 6 warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Selain itu, setelah melakukan pengecekan urin terhadap 21 orang yang diamankan pada saat kejadian, 1 orang positif menggunakan obat keras yang masuk daftar J berjenis tramadol. Namun penyidik memilih untuk tidak menahan yang bersangkutan. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Republik Indonesia mengingatkan kepada KPU Republik Indonesia agar penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 serentak ini perlu benar-benar diperhatikan dan dikaji secara teliti. Mengingat aplikasi Sirekap ini sempat menjadi polemik permasalahan saat Pilpres 2024 sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Puadi saat ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bawaslu RI mengingatkan kepada KPU RI agar penggunaan Sirekap terhadap Pilkada 2024 serentak ini betul-betul diperhatikan dan dicermati. Hal ini berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu, yang sempat menjadi polemik dan perdebatan karena penggunaan aplikasi Sirekap yang sempat bermasalah dan menuai kontroversi. Lebih lanjut, Puadi menambahkan bahwa meski penggunaan Sirekap telah dilakukan konsinyering, seperti misalnya melalui rapat dengar pendapat, namun perlu diperhatikan secara benar. Dalam hal ini, Bawaslu RI tetap melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan pemilu atau yang dikenal dengan Siwaslu. Kedepannya, dalam prosesnya nanti, jika ditemukan adanya aduan perihal penggunaan Sirekap yang bermasalah, maka dipastikan akan ditindaklanjuti. Tidak hanya persoalan Sirekap, tindak lanjut juga akan dilakukan oleh Bawaslu jika terdapat laporan pelanggaran pemilu lainnya. Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ini harus memastikan bahwa tiap-tiap penyelenggaraan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Kemudian Bawaslu sudah memetakan lewat indeks kerawanan pemilu dan pemilihan. Kemudian juga Bawaslu mencoba untuk mengidentifikasi, memetakan potensi kerawanan-kerawanan tersebut. Setelah Bawaslu melakukan pemetaan dan kerawanan, mitigasinya ini adalah basisnya dalam rangka melakukan konsep pencegahan. Nah, pencegahan ini yang dilakukan secara masif untuk dilakukan satu sosialisasi. Apabila dalam proses sosialisasi tersebut kemudian Bawaslu melakukan proses pengawasan, memastikan adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu melakukan proses penindakan tentang adanya dugaan pelanggaran. Nah, di tahapan kampanye, ini kan KPU sudah mengeluarkan PKPU 13 tahun 2024. Nah, tentunya di Undang-Undang 10 2016, ini undang-undang yang tentunya belum adanya perubahan, tetap masih berlaku ya. Nah, kalau merujuk ke ketentuan pasal 69 berkaitan tentang larangan kampanye, maka disitulah Bawaslu tetap fokus untuk melakukan pengawasan melekat. Jadi adanya indeks kerawanan pemilihan ini merupakan satu early warning buat Bawaslu, terutama penyelenggara pemilu, untuk mensosialisasikan secara masif ya kepada pemilih, pada kontestan, kepada pasangan calon, agar sosialisasi ini berlangsung dengan baik ya. Dari Bawaslu? Ya, berkaitan tentang Sirekap ini pun sudah dikoordinasikan lewat konseling.
kemudian lewat rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi ini menjadikan satu bahan evaluasi, dan Bawaslu juga memberi masukan kepada jajaran KPU terutama untuk kedepannya itu ada hal-hal yang sekiranya banyak kekurangan ini harus segera diperbaiki. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dan terkait memang kasus dari Sirekap ini, Mahathir dan pemirsa, memang di Pilpres 2024 sebelumnya ini ada kebocoran dan juga angka yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan kita berharap bahwasanya memang di Sirekap di Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik agar masyarakat juga percaya akan kerja dari KPU dan juga Bawaslu. Benar sekali, bahwa kita nanti melihat siapapun yang terpilih nanti di Pilkada 2024 ini yang terbaik untuk DKI Jakarta. Dan kita juga sebagai pendukungnya untuk menghindari hoax pastinya. Betul. Dan antara kita pendukung satu sama lain juga tidak bersih tegang. Karena kita lihat juga saja Ridwan Kamil bertemu dengan Rano Karno dan Suswono juga, mereka selfie dan berpelukan. Dan kita pendukung pun harus seperti itu. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga perlu pintar dalam memakai media sosial, di mana memang banyak sekali informasi yang tadi dibilang Mahathir adalah hoax. Di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus pintar-pintar manakah yang memang informasi yang benar dan tidak benar pastinya. Benar sekali. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Taman Safari Indonesia menggelar hari ulang tahun ke-7 dengan kedatangan hewan endemik yang mengemaskan asal Tiongkok, yaitu sepasang giant panda. Event rutin tahunan ini disambut antusias ribuan pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor sejak pagi hingga sore hari. Genap 7 tahun kedatangan Chai Tao dan Hu Chun, sepasang giant panda asal negeri tirai bambu tersebut di Taman Safari Indonesia Indah, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak pengelola menggelar acara parade pawai dengan menghiasi kendaraan bernuansa giant panda diiringi lantunan musik negeri tirai bambu tersebut. Ada atraksi sirkus serta penari khas Tiongkok yang menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Taman Safari Indonesia. Para pengunjung merasa senang, takjub melihat parade pawai yang dilakukan pihak pengelola Taman Safari. Pengalaman ini baru pertama kali melihat kemeriahan pertunjukan pawai kendaraan dengan ornamen giant panda. Terus baru pertama kali juga di safari ada kayak ginian, dengan kayak gini juga. Habis itu juga lucu-lucu juga, tadi ada boneka pandanya juga, atraksi api-apinya juga. Jadi pengalaman menarik hari ini? Ya, karena beberapa kali ke safari baru pertama ada yang kayak gini. Harapannya mungkin semoga bisa makin sukses ke depannya juga, terus nextnya juga bisa ada acara kayak gini lagi, lebih meriah lagi. Harapannya mungkin kedepannya bisa makin berkembang biak pandanya, terus keturunan makin banyak biar makin lengkap juga di sini satuannya. Mereka di sini? Boleh untuk Ucun sama Tahu-Tahu selamat ulang tahun yang ke-7 di Indonesia ya. Oke, kasih ya. Sementara itu, General Manager Taman Safari Indonesia, Lis Yuwati, menuturkan melalui pawai tersebut, Taman Safari Indonesia ingin mengedukasi kepada pengunjung mengenai keberadaan panda raksasa, karena satwa ini di Indonesia hanya di Istana Panda Taman Safari Bogor. Dua nama giant panda yaitu Chai Tao dan Hu Chun datang jauh dari negara Cina. Indonesia pun menjadi negara ke-16 yang diberi kepercayaan dititipi giant panda. Hari ini tepatnya 28 September itu ulang tahun kedatangan giant panda. Yang ke ya, mereka datang jauh dari negara China, dan kita adalah negara ke-16 yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau dititipin dari panda itu. Dan panda ini luar biasa, berkembang dengan sehat, dan kita juga punya restoran panda yang luar biasa, 2 kali berturut-turut mendapatkan nominasi terbaik teraktif di dunia restoran pandanya, dan mereka hidup di sini sesuai alam habitat yang aslinya, termasuk makanannya, cara pengelolaannya oleh para dokter yang hebat dan juga kiper-kiper khususnya panda. Dan hari ini ada perayaan berupa pawai atau kita baris bersama ya di sini, visualisasi daripada asal-usul panda itu dan kehidupan panda di sini, serta disambung nanti di atas juga ada di Istana Panda. Silakan nanti bapak-bapak untuk hadir di sana, dan malam ini juga ada safari malam. Demikian. Bu, kalau pengembang biakannya sendiri untuk di sini, ini kan Chai Tao sama Hu Chun ini kan jantan sama betina ya. Sudah ada tanda-tanda belum, Bu? Mereka satu pasang, tetapi
karena mereka ini hidupnya terpisah, tidak bisa disatukan kecuali saat birahinya datang mereka baru dipersatukan, dan proses pembuahan itu harus dibantu oleh dokter, oleh manusia, dan tidak mudah karena memang dari adatnya seperti itu. Jadi beda dengan satwa-satwa yang lain. Sampai sekarang kesulitannya apa untuk sebetulnya tidak ada sulit, tetapi memang banyak sekali yang faktor menentukan itu ya, termasuk dari kesiapan si panda itu ya. Kalau dari sisi medis dan alam sekitar serta rutinitas makanan atau kebiasaan yang diberikan sudah sangat bagus. Taman Safari Indonesia sedang berusaha mengembangbiakan sepasang hewan langka giant panda tersebut agar koleksi satwa di Taman Safari Indonesia semakin bervariasi. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni, Sinpo TV melaporkan. Seperti yang kita ketahui, Mati dan pemirsa, Indonesia adalah negara yang ke-16 yang dimana Cina menitipkan giant panda untuk dikembangbiakan di Indonesia, tepatnya di Taman Safari Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwasanya memang giant panda ini kita berharap bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman Safari, di mana memang kalau kita lihat ini sangat menggemaskan sekali ya giant panda ini. Benar sekali ya Sally, bahwa kalau pernah berkunjung ke sana sebelumnya, ini melihat kegemasan dari giant panda ini yang sedang makan bambu. Ini juga sangat menarik perhatian seluruh masyarakat. Dan kita berharap dari Taman Safari Indonesia ini dapat mengembangbiakan dari panda-panda yang sudah ada, yang sudah dititipkan dari Cina ke Indonesia. Dan kita berharap bahwasanya masyarakat yang berkunjung ke Taman Safari ini juga bisa menjaganya dengan baik, tidak kasih sembarangan makanan juga kepada giant panda, karena memang Indonesia dititipkan oleh Cina atau Tiongkok untuk dikembangbiakan giant panda ini supaya lebih banyak lagi pastinya. Baik. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa selama 24 jam terakhir. Usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita mulai berita pertama di segmen keempat ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang publik figur bernama Andrew Andika beserta 5 orang temannya di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan. Saat ini Andrew Andika beserta rekan-rekannya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Andrew Andika beserta 5 orang teman-temannya dikabarkan ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan.
Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah membenarkan atas penangkapan publik figur Andrew Andika serta 5 orang temannya. Yang bersangkutan ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara 5 orang rekannya ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Namun kepolisian belum menyebutkan jenis narkotika yang digunakan oleh Andrew Andika serta 5 orang rekan lainnya. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang public figure berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan. Terhadap public figure tersebut berinisial AA tersebut saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat. Begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sehat. Berapa orang teman-temannya? Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Saat ini Andrew Andika beserta rekan-rekannya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan memang terlihat bagaimana kasus narkoba di public figure ini memang banyak sekali ya Mahathir. Kita berharap bahwasanya memang narkoba di kalangan public figure juga dapat tidak ada lagi, karena memang sebagai public figure kita bisa mencontohkan baik kepada masyarakat juga. Benar sekali, bahwa sebenarnya kita bisa mencari beberapa kegiatan-kegiatan yang jauh lebih bermanfaat seperti berolahraga, juga bersosialisasi. Mungkin ada hal-hal yang harusnya dibicarakan tapi lari ke barang yang tidak diperbolehkan, bakal haram. Ini semoga tidak terulang kembali kasus-kasus public figure yang terjerat kasus narkoba seperti ini, Sally. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Bahayakan warga dan para pengguna jalan. Sarang tawon Vespa di bahu jalan Duren Sawit, Jakarta Timur dibasmi tim rescue pemadam kebakaran malam tadi. Selama proses pembasmian, ruas jalan Robusta Raya terpaksa ditutup agar tawon tidak menyerang para pengguna jalan. Dengan menggunakan baju pelindung, sarang tawon berdiameter 45 cm yang berada di pohon ketapang setinggi 5 meter ini dibasmi tim rescue pemadam kebakaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Pembasmian dan pemindahan sarang tawon Vespa yang berada di Jalan Raya Robusta, Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur ini terpaksa dilakukan karena membahayakan para pengguna jalan dan warga sekitar. Dengan menggunakan semprotan anti serangga, petugas rescue pemadam kebakaran Duren Sawit membasmi tawon yang bersarang di pohon ketapang setinggi 5 meter. Khawatir menyerang pengguna jalan selama proses pembasmian, pemadam kebakaran yang bekerja sama dengan petugas kepolisian terpaksa harus menutup ruas Jalan Raya Robusta menuju Kalimalang dan arah sebaliknya. Jadi pada malam hari ini kami bekerja sama untuk mengevakuasi sarang tawon yang posisinya berada di ketinggian sekitar 5 meter menempel di pohon ketapang di Jalan Pondokopi Robusta. Memang yang pertama sarang tawon berada di ketinggian, kemudian ada batang yang tidak terlalu besar, jadi kami harus benar-benar berhati-hati. Kemudian ukuran sarang tawon juga cukup besar dengan lubang yang cukup banyak, sehingga kami harus menutup bagian ini agar bisa kami kendalikan. Selain itu juga karena posisi sarang tawon berada di jalan yang lalu lintasnya cukup padat, jadi kami bekerja sama dengan Bapak Kepolisian untuk sementara penutupan arus lalu lintas. Usai dibasmi, sarang tawon juga dipindahkan dari dahan pohon dan nantinya akan dibawa ke kantor sektor pemadam kebakaran Duren Sawit untuk dimusnahkan. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Simpo TV melaporkan. 2 orang terduga pelaku pencurian babak belur setelah diamuk warga saat kepergok menjebol teralis rumah yang ditinggal penghuninya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada dini hari tadi. Dari tangan pelaku ditemukan alat untuk beraksi pencurian berupa pisau dan tang potong besi berukuran besar. Beginilah kondisi 2 pria terduga pelaku yang tertangkap basah oleh warga saat melakukan pembobolan di rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Wajah mereka babak belur setelah warga marah karena aksi mereka yang ingin mencuri di lingkungan mereka. Peristiwa ini bermula warga melapor ke pos RW bahwa adanya orang yang masuk ke dalam rumah kosong. Saat dicek oleh para petugas keamanan setempat dan warga, menemukan 1 terduga pelaku yang sudah membobol teralis rumah yang ditinggal penghuninya. Akhirnya 1 terduga lainnya tertangkap juga setelah temannya mengaku bahwa dirinya beraksi sebanyak 2 orang.
Ada kabar dari warga masih tahu ke saya ke pos keamanan RT 5, katanya ada orang masuk. Nama saya ada ini lagi dialog satu orang. Nah udah kena satu, nggak ngaku yang satu lagi. Dulu berapa orang katanya? Satu orang. Terus saya disekan terus, ternyata 2 orang ini satu lagi. Baju pakai. Udah berhasil ngambil apa aja? Hah? Tahu saya barang bukti udah ada, cuman dia belum masuk. Alat-alat yang dipakai? Baru ngejebol itu ya doang. Analisnya aja. Bawa alat apa aja dia? Oke. Alatnya itu yang tadi. Tang sama ini. Dia ngaku warga mana dia berdua? Ngaku yang satu warga Manggarai. Dari tangan pelaku ditemukan alat untuk beraksi pencurian berupa pisau dan tang potong besi berukuran besar. 2 orang terduga pelaku tersebut langsung dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk diamankan oleh petugas. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pengendara motor ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Jenderal Sukamto, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga korban tewas usai terjatuh dan tertabrak taksi online yang melaju dari arah berlawanan. Sejumlah pengguna jalan dan warga berkerumun di Jalan Jenderal Sukamto, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Pengendara motor ojek online ini tewas usai mengalami kecelakaan lalu lintas Jalan Jenderal Polisi Sukamto, Durensawit, Jakarta Timur. Kondisi korban mengalami luka parah di bagian kepala. Insiden ini terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Buaran mengarah Pondok Kopi. Hilang kendali terjatuh ke tengah batas jalan saat mengendarai motor. Sementara itu dari arah berlawanan melintas taksi online. Pengemudi taksi online tak melihat adanya korban menabrak tubuh korban yang masih berada di ruas jalan. Akibat insiden ini korban tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara mobil taksi online mengalami kerusakan pada bagian depan dan juga samping. Saya kan turun dari terminal Blok Bank ya. Terus saya order bongkar lah. Dapatlah bapak ini. Perjalanan sih biasa-biasa aja, nggak terlalu kenceng nggak ini. Tiba-tiba saya dari arah Blok Bank ke arah inilah, dari arah sana ke sana. Itu di depan kalau menurut saya nggak ada apa-apa, emang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya habis lihat HP, saya taruh, saya ngelihat jalan udah nyampe mana. Saya geletakan bentar aja baru naruh kepala tiba-tiba jedar. Nah, terus saya tanya sama abang supirnya, Pak, nabrak apa itu? Kurang tahu ya. Terus kita menepi. Saya juga buka pintu, bapak buka pintu ngelihat, ternyata dari sana udah ada orang bilang ada orang ketabrak. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Setelah sempat pergi dari rumah tanpa kabar selama hampir 7 hari, Angel Kirana Amelia Hanampun, gadis sekolah dasar kelas 6, akhirnya kembali ke rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi sektor Kalideres, Jakarta Barat mengaku masih mendalami motif dan siapa teman yang mengajak bocah berusia 12 tahun itu pergi tanpa kabar kepada keluarga. Sempat dikabarkan hilang, Angel Kirana Amelia Hanampun akhirnya pulang ke rumah dengan kondisi sehat di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kembalinya bocah berusia 12 tahun itu pun disambut gembira keluarga dan warga setempat yang khawatir atas keselamatan dirinya. Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana menyebut pihaknya bersama Polres Jakarta Barat hingga kini masih mengejar pelaku yang membawa kabur Angel untuk mengetahui motif membawa lari bocah tersebut selama 7 hari. Baik, terima kasih. Akan kami jelaskan bahwa Angel yang kemarin meninggalkan rumah tanpa izin terhadap orang tuanya saat ini telah kembali ke rumah orang tuanya dan dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian kami dari pihak kepolisian Polsek Kalideres dengan Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang bersama Angel. Angel sempat kabur berapa hari, Mundan? Bukan kabur tetapi meninggalkan rumah tanpa izin sekitar 1 minggu. Kembalinya hari apa, Pak? Hari Senin. Kemarin tanggal 23 September 2024. Upaya polisi sekarang saat ini apa? Kami bersama Polres Jakarta Barat melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya yang kemarin pergi bersama Angel. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, anak pasangan dari ayah Sabarudin Hanampun dan ibu Derita Syahaan ini dikabarkan tak kembali ke rumah usai izin bermain pada hari Senin 15 September sekitar pukul 6:30 malam. Dari hasil rekaman kamera pengawas di sejumlah titik,
Sebelum hilang, bocah kelas 6 SD itu terlihat pergi dari rumah sambil memainkan handphone. Angel juga terlihat sempat membeli makanan di sebuah warung kelontong. Sebelum hilang, Angel sempat berbicara kepada temannya bernama Novi, ingin bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dengan adanya kasus Angel yang tidak pulang selama 6 hari ini menjadi warning kepada orang tua untuk berwaspada menjaga anaknya saat kepulangan sekolah ya, di mana memang indikasi penculikan di Indonesia ini cukup tinggi. Walaupun memang polisi masih menyelidiki kasus ini apakah ada motif penculikan atau tidak ya Mahathir. Benar sekali, bahwa komunikasi dari orang tua terhadap anak ini harus dijalin ketika di sekolah maupun pulang sekolah. Yes. Karena agar anak-anak di Indonesia ini terhindar dari kegiatan-kegiatan atau ajakan, bahkan dari perlakuan yang mungkin di luar kendali para orang tua. Dan Sally, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Menyapa Pagi Sinpo TV pada hari ini. Semoga seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan Sinpo TV dapat terupdate terus beritanya dengan menyaksikan Menyapa Pagi. Dan akhir kata, saya Mahathir Muhammad dan rekan saya Sally Sregar. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.